Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kepada kita semua taufik, hidayah serta inayahnya sehingga malam hari ini kita bisa memanfaatkan kesehatan dan kelonggaran waktu kita mengadakan majelis yang kelihatannya majelis kita itu hanya sedikit kecil dibanding mungkin sekarang majelis-majelis yang ada. Banyak orang pada mengadakan majelis untuk bersenang-senang dengan hiburan dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Tapi mudah-mudahan majelis kita ini lebih diberkahi oleh Allah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tidak ada kebaikan, fi katsirin min najwahum, di kebanyakan pembicaraan, majelis-majelis, seminar-seminar, rapat-rapat, illa man amara bisadaqatin, kecuali kalau dalam majelis itu mengajak untuk bersedekah, au ma'rufin, atau dalam majelis itu mengajak hal-hal yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau dalam majelis itu mengajak untuk bagaimana mendamaikan saudara-saudara yang sedang bertikai. Nah, kalau tidak ada unsur-unsur itu maka dikatakan la khaira fi katsir min najwahum. Tidak ada kebaikan di kebanyakan majelis-majelis kecuali kalau ada mengandung unsur-unsur. Mudah-mudahan di tempat kita ini juga ada anjuran untuk yaitu berbuat baik, au ma'rufin. Baik buruk itu kan sesuai dengan syar'i. Sesuatu dikatakan baik kalau sesuatu itu dilaksanakan secara syariat Allah. Sesuatu itu dikatakan buruk kalau sesuatu itu berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini, mungkin dalam masalah janais itu akan dirumat dengan baik ketika perumatan itu sesuai dengan syariat Allah. Tapi akan jelek, tidak baik ketika berseberangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi dengan majelis kita ini mudah-mudahan akan menuju kepada kebaikan, yaitu sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Pada pertemuan kita terakhir kemarin masalah hamlul janais selesai. Kemudian masuk kepada as-sholatu alal janazati, mensolatkan jenazah babnya. Kata Syekh Albani pada poin yang ke-57, was-sholatu alal mayyitil muslimi fardun kifayatun. Mensolatkan mayit muslim itu hukumnya fardu kifayah. Fardu sama dengan wajib, kifayah artinya
mencukupi. Idza qama ba'd saqatal baqin, itu fardu kifayah. Kalau sudah ada sekelompok orang yang mengerjakan, maka yang lain akan gugur kewajiban itu. Tapi fardu kifayah itu kadang bahaya. Kalau sampai nggak ada yang mengerjakan, wa idza lam yakun ahad minal muslimin athimal jami'. Kalau tidak ada seorang pun orang yang mengerjakan di antara fardu kifayah itu, maka seluruh orang Islam di wilayah itu akan mendapatkan dosa. Ada mayat muslim kok nggak ada nyolatkan langsung dikubur, maka penduduk kampung itu semuanya dosa. Islam itu fardu kifayah. Maka kadang kan bahaya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu gitu. Hukumnya fardu kifayah, artinya ketika ada sekelompok orang yang sudah amar ma'ruf nahi mungkar, yang lain gugur. Tapi kalau nggak ada, sedangkan kemungkaran, kefahsyaan merajalela, nggak ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan athimal jami', semuanya dosa. Maka fardu kifayah itu dilihat dari person-personnya, kadang lebih berbahaya daripada fardu ain. Kalau fardu ain nggak sholat, dia saja nggak sholat yang dosa. Dia nggak bayar zakat, dia udah kewajiban, dia saja. Tapi kalau yang melibatkan dengan jamaah, nah ini kalau nggak ada yang mengerjakan itu akan semuanya dosa. Ya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits, karena perintah Nabi di beberapa hadis, adkur minha, yang insya Allah akan aku sebutkan diantaranya hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Hadisnya Zaid bin Khalid al-Juhani. Anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybar. Ada seorang laki-laki dari sahabatnya Nabi wafat pada perang Khaybar, di hari Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat-sahabatnya menyebutkan kepada Rasulullah, fulan meninggal, syahid misalnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatkan terhadap sahib kalian, sahabat kalian. Fataghayyarat wujuh an-nas lidzalik. Tapi wajah orang-orang itu pada berubah. Loh, kok nyolatkan? Kaget. Karena apa? Faqala inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Karena sahabat ini orang yang ghulul di jalan Allah. Ghulul itu ngambil ghanimah yang belum dibagikan, tapi dia sudah mengambil duluan. Ada bagian di situ tapi belum dibagikan, dia sudah ngambil, ngumpet ke duluan. Wah, ini ada kain bagus, tak ambil. Nah, itu namanya apa? Ghulul. Nah, maka pada heran orang yang ghulul kok disuruh menyolatkan. Fafatashna mata'ahu fawajadna harajan min harajil yahud la yusawi dirhamain. Maka akhirnya fafatashna, kita cari-cari mata'ahu di barang-barang dia. Fawajadna, maka kita mendapatkan kharazan min kharazil yahud, ada selai kain dari kainnya orang-orang Yahudi, la yusawi dirhamaini, yang mana harganya nggak sampai 2 dirham. Kalau dinar besar ya, karena 1 dinar itu 12 dirham. Ini nggak madai dengan 2 dirham saja. Tapi Nabi memerintahkan
Sallu ala sahibikum, suruh menyolatkan meskipun dia istilahnya nyolong, maling, hulul itu. Kok dikon nyolatkan? Ternyata apa? Yang diambil itu hanyalah kain dan tidak sepadan dengan 2 dirham. Tapi dari hadis ini perintah Nabi, sallu ala sahibikum, suruh menyolatkan. Nah, jadi perintah menyolatkan jenazah itu adalah berarti apa? Wajib menyolatkan itu. Wa yustasna min dzalika sakhsan fala tajib as-shalah 'alaiha. Ada pengecualian yang tidak diwajibkan untuk mensolatkan. 2 tipe orang itu yang tidak harus disolatkan. Hanya disolatkan boleh, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang pertama, at-tiflul ladzi lam yablugh, anak kecil. Anak kecil yang belum sampai baligh, maka ini apa? Diperkecualikan, tidak disolatkan, enggak apa-apa. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ibnihi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan putranya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Putranya Rasulullah itu nggak ada yang sampai umur dewasa, kecil-kecil meninggal. Termasuk Ibrahim, meninggalnya pas gerhana matahari, siang-siang. Orang pada menisbahkan gerhana itu karena meninggalnya Ibrahim. Ayat Al-Quran mengatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Jadi Muhammad itu bukan salah seorang bapak kalian, bapak di antara rijal kalian, bapaknya orang-orang laki-laki di antara kalian. Artinya Rasulullah SAW itu nggak punya anak yang sampai umur rijal, yang sampai umur dewasa. Al-Quran menyatakan demikian. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Jadi semua anak-anaknya Qasim, Ibrahim itu wafat di saat masih kecil. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 18 syahra. Wafat Ibrahim putra daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibnu, sedang umur dia itu 18 syahra. 18 bulan. Berarti 1,5 tahun. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW tidak menyolatkan anaknya itu sendiri. Dari sini anak itu apa? Boleh tidak disolatkan anak kecil itu. Karena yang namanya solatan doa, mintakan ampunan. Anak kecil nggak punya dosa, sehingga apa? Boleh disolatkan, boleh tidak. Kalau disolatkan doanya bukan Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, bukan. Tapi doa kerahmatan bagi orang tuanya dan menjadikan salafan, pendahulu yang mendahului pahala atau di surganya Allah Subhanahu wa taala dari orang tuanya. Allahumma ja'alhu salafan wa dakhiran, gitu. Yang pendahulu, demikian juga dakhir, simpanan bagi kedua orang tuanya dan keberkahan kerahmatan doa itu kepada kedua orang tuanya. Kalau itu didoakan, disolatkan. Yang kedua, afani, yang boleh disolatkan boleh tidak, asyahid, orang yang meninggal dalam ma'rakah, dalam peperangan.
li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusall ala syuhada Uhud wa ghairuhum. Karena Nabi tidak menyolatkan para syuhada Uhud dan yang lainnya kecuali beberapa saja yang disolatkan. Wa fi dzalika thalathah ahadits sabaqa dzikruha fil mas'alah 32. Nah, sebagaimana telah disebutkan di atas di masalah yang ke-32, yaitu orang-orang yang meninggal di peperangan Uhud itu juga tidak disolatkan kecuali Hamzah dan beberapa orang saja. Walakin dzalika la yanfi masyru'iyatus shalah alaihima. Akan tetapi tidaklah menafikan mensolatkan dua tipe ini, baik anak kecil ataupun si syahid. Akan tetapi biduni wujub, menyolatkannya tidaklah wajib. Kama ya'til ahadits fihima fil mas'alah tsaliyah. Nanti akan datang hadis-hadisnya juga. Adapun disyariatkannya sholat jenazah, wa tusra'u shalah ala may ya'ti dzikruhum. Adapun disyariatkan sholat terhadap orang-orang yang akan datang penyebutannya. Pertama at-tiflu, tapi tidak wajib, anak kecil, tapi apa disyariatkan, boleh disolatkan. Walau kana siqtan, anak kecil meskipun dalam keadaan keguguran, sakap atau siqtan. Wa wallati yasqut min batni ummi qabla tamamihi, yaitu orang yang anak yang keguguran dari perut ibunya sebelum sempurna umurnya. Ada dua hadis, wa tiflu wa fi riwayah wa saqatu saqtu, guguran, yusalla alaih, disolatkan atasnya, wa yudda'a li walidayhi bil maghfirati war rahmah, dan dimintakan didoakan untuk orang tuanya dengan ampunan dan dengan rahmah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabi min sibyanil ansar. Nabi itu didatangkan dengan anak kecil di antara anak-anak kecil orang-orang Ansar. Fasalla alaih, kemudian Nabi mensolatkan. Jadi disyariatkan tapi tidak wajib seperti yang, maka Nabi mensolatkan juga anak kecil. Qalat Aisyatu fakultu tuba li hadza, beruntunglah ini anak, usfur min asafiril jannah, diumpamakan dia itu, anak ini yang disolatkan Nabi itu usfurun min asafiril jannah, burung di antara beburungan yang ada di surga. Lam ya'mal su'ah, anak ini belum pernah melakukan kejahatan, kejelekan. Walam yudrikhu, dan belum pernah melaksanakan. Qala au ghaira dzalik ya Aisyah, atau selain daripada itu wahai Aisyah, khalaqallahu azza wa jalla al-jannah wa khalaha ahlaha, atau ahlan laha. Allah mengatakan khalaqallah azza wa jalla afan. Qala aw ghaira dzalik ya Aisyah. Oh, ini masih perkataan Rasulullah ya. Khalaqallahu azza wa jalla jannah. Nabi itu Allah itu menciptakan surga, wa khalaqalaha ahlan, dan juga Allah menciptakan penghuninya, wa khalaqahum fi aslabi abaihim, dan padahal masih dalam aslabi abaihim,
punggung-punggung ibunya. Itu sudah ditentukan akan menjadi penghuni surga. Wa khalaqan nar, dan juga Allah menciptakan neraka. Wa khalaqalaha ahlan, dan juga Allah telah menciptakan penghuni-penghuninya. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim, dan Allah ciptakan mereka-mereka itu berada di punggung-punggung bapak-bapak mereka, adalah dalam keadaan mani ya kalau punggung. Jadi surga neraka itu sudah diciptakan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Penghuni-penghuninya pun juga sudah diciptakan. Uiddat, yang namanya uiddat itu telah disediakan. Karena menurut mereka orang-orang Mu'tazilah menganggap surga neraka itu belum diciptakan. Nanti setelah kiamat barulah diciptakan. Ya, sudah diciptakan. Maka ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dalam Imam Ahmad itu sifatul jannah wa sifatul nar itu menyatakan surga telah diciptakan. Prinsip yang ke-48. Prinsip usul sunnah Imam Ahmad itu ada 50 poin. Nah, termasuk keimanan tentang telah diciptakannya surga dan neraka. Itu termasuk prinsipnya Ahlussunnah. Sehingga ditulis nomor 45 itu oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, ajma'a man yu'tadda bihi min ulama'il muslimin. Telah sepakat ulama-ulama dari kalangan kaum muslimin ala anna man mata min atfal al-muslimin, bahwasanya kalau ada orang yang meninggal, anak-anak kecil yang meninggal dari kalangan orang-orang Islam, fahuwa min ahlil jannah, sepakat kalau dia itu menjadi ahlul jannah. Makanya kalau punya anak kecil kok adalah qadarullah meninggal, sabar, insya Allah anak itu sudah menunggu di surga gitu. Hendaklah sabar, dan nanti akan menjadi kalau 2, 3 akan menjadi tamengnya api neraka. Kalau sampai seseorang punya anak kecil meninggal masih kecil 2 lebih, itu akan menjadi perisai api neraka. Kalau dalam hadis ini akan menjadi burung di antara burung-burung usfur, itu burung-burung kecil ya, burung di antara burung-burung surga nanti. Wal jawabu an hadzal hadis annahu la'allahu nahaha anil musarra'ah ilal qad'i min ghairi dalil, aw qala dzalika qabla an ya'lam anna atfalal muslimin fil jannah. Jadi berkaitan dengan hadis itu menunjukkan bahwasanya sebelumnya dia belum tahu kalau anak-anak kaum muslimin itu akan menjadi penghuni-penghuni surga. Wallahu ta'ala. Wadh-dhahir anna as-saqat innama yusalla alaihi idza kana
qad nufikhat fihi ruh. Jadi anak yang keguguran itu disolatkan kalau memang sudah ditiupkan padanya itu ruh. Umur berapa ditiupkan ruh? 3 kali 40 hari alias 4 bulan. 40 hari pertama masih dalam keadaan nutfah. 4 hari kedua dalam keadaan mudghah. 4 hari ketiga dalam keadaan alaqah. Barulah setelah 3 kali 40 hari alias 120 hari atau 4 bulan itu summa nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh. Lah setelah 4 bulan kok kemudian terjadi keguguran, maka itu disyariatkan, dibolehkan untuk disolatkan. Tapi kalau belum umur 40 hari ya nggak usah disolatkan, itu belum manusia karena belum ada ruhnya itu. Namanya manusia itu kan gabungan antara jasad dan ruh. Lah ini ruhnya belum ada kalau belum 4 bulan. Wadzalika idza istakmala arba'ah asyhur, yang demikian itu setelah sempurna 4 bulan. Tsumma mata, kok kemudian mati. Fa amma idza saqata qabla dzalik fala. Adapun kalau kegugurannya itu belum ada 4 bulan, maka tidak disolatkan. Li'anna lahu laisa bimayyit kama qala wa ma la yakhfa. Karena sebelum 4 bulan itu bukan mayit. Mayit itu kan yang ada sudah ada ruhnya. Wa aslu dzalika hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an. Inna khalqa ahadikum yujma' fi batni ummihi 40 yawman. Thumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik, thumma yakunu mudghatan mithlu dzalik, thumma yab'atsu ilaihi malak. Nah, kalau dalam lafal lain yunfakhu ilaihi ruh. Kalau di sini tsumma yub'atsu ilaihi malak. Setelah 4 bulan barulah dikirim malaikat, diutus malaikat. Wastarata ba'dhum ay yasquta hayyan. Ada yang mensyaratkan keguguran itu ketika keluarnya itu masih dalam keadaan hidup. Idza istahalla saqat shalla alaihi wa warad. Ada yang mengatakan kalau anak itu sudah istahalla, keluar bunyi-bunyian, nangis tabai, maka shalla alaihi, disolatkan atasnya dan dia berhak mendapat warisan. Baik, itu tadi yang disyariatkan anak kecil, meskipun tidak wajib. Yang kedua yaitu asyahid, disyariatkan untuk disolatkan juga orang yang mati syahid. Wa fihi ahadits katsira iktafa bi dzikri ba'dihha. Misalnya an Shaddad ibn al-Hadi, anna rajulan minal a'rab, ada seorang laki-laki dari kalangan Badui. Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Datang kepada Nabi orang tadi kemudian beriman dengan Nabi. Fa amana bihi wattaba'ahu, dan mengikuti Nabi. Tsumma qala uhajir ma'ak. Kemudian dia mengatakan, apakah aku berhijrah denganmu wahai Nabi? Falabisu qalilan, tinggal sejenak. Tsumma nahadhu fi qitalil adu. Tadi diam sejenak, setelah itu nahadu, bangkit fi qitalil adu, dalam memerangi musuh. Perang Badar tadi. Fa'udhiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal qad asabahu sahmun. Kemudian orang ini dibawa ke tempat Nabi, sudah meninggal, terkena panah. Tsumma kafanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengkafaninya fi jubbatihi,
dengan menggunakan jubahnya. Tsumma qaddamahu fa shalla alaih. Kemudian Nabi mensolatkan atasnya. Jadi orang yang meninggal dalam ma'rakah dari hadis ini disolatkan juga. Meskipun boleh tidak disolatkan. Taib an Abdullah bin Zubair anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhudin. Nabi memerintahkan pada perang Uhud setelah peperangan ya. Bi Hamzah, yaitu dengan Hamzah, fasujjiya bi burdah. Kemudian dibungkus dengan burdahnya. Hamzah kan meninggal di Uhud, paman Rasulullah. Tsumma shalla alaih, anak paman ya Hamzah, afwan. Tsumma shalla alaihi fakabbara tis'a takbirat. Nah, ini sebenarnya nanti masih pembahasannya tapi enggak apa. Kemudian disalatkan atasnya dan Nabi bertakbir tis'a takbirat. 9 takbir. Jadi sholat jenazah itu bukan hanya 4 takbir ya. Umumnya di kita itu 4 takbir. Allahu Akbar. Tapi sampai 9 takbir. Boleh. Sholat itu sampai 9 takbir. Ya. Tsumma utiya bi qatla yusafun. Kemudian didatangkan orang yang meninggal juga, dibariskan. Wa yusalla alaihim wa alaihi ma'ahum, dan hanya mensolatkan atas mereka juga. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi Hamzah wa qad muthila. Nabi itu marra bi Hamzah, melewati Hamzah. Wa qad muthila. Hamzah itu telah meninggal syahid dan dipotong-potong. Muthila jasadnya. Wa lam yusalli ala Uhudin minasyuhada ghairah. Nabi tidak menyolatkan orang-orang yang syahid dalam perang Uhud kecuali Hamzah saja, yakni syuhada Uhud, yaitu dimaksud syuhada Uhud. Maka dari sini boleh menyolatkan, boleh tidak disolatkan bagi para syuhada. Tapi di sini Nabi menyolatkan Hamzah. Baik. Dan ini hadis-hadis berkaitan dengan disyariatkannya menyolatkan, yaitu orang yang meninggal dalam peperangan. Baik, diantaranya juga yang disyariatkan untuk disolatkan adalah man kutila fi haddin min hududillah. Barang siapa terbunuh, orang yang terbunuh di dalam atau ditegakkan di antara had-had Allah. Orang membunuh, kemudian dikisos, berarti kan dibunuh. Man kutila fi haddin min hududillah. Orang yang terbunuh karena ditegakkan hukum Allah.
Orang yang sudah punya istri berzina misalnya. Nah, itu kan juga dirajam. Li hadis Imran bin Husain. Anna imra'atan min Juhainah. Ada seorang wanita dari Juhainah. Atat Nabi Allah, yang datang kepada Nabiullah SAW, kepada Nabi. Wa hiya hubla minaz zina. Nah, wanita ini hamil dari hasil perzinaan. Datang kepada Nabi, faqalat, dan dia bertanya, ya Nabi Allah, usibtu hattan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, saya telah terkena had, yaitu melakukan perzinaan. Maka tegakkanlah kepada kami, kepada saya. Fada'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam waliyuha. Kemudian Nabi minta walinya wanita ini. Faqala ahsin ilaiha. Nabi mengatakan, kamu berbuat baik kepada orang wanita ini, suruh pulang lagi. Fa idza wada'at fa'tini biha. Nanti kalau sudah lahir datang ke sini. Fa fa'ala, maka melakukan yang demikian. Fa amara biha Nabiullah, maka Nabi pun memerintahkan, fa syakkat 'alaiha thiyabaha, maka diikat atasnya itu akan kainnya. Summa amara biha, kemudian diperintahkan farujimat, dan dirajam. Jadi matanya ditutup pakai kainnya dan masukkan ke syakat, ke lubang, baru dirajam. Ini pengakuan. Jadi mulai dulu sampai hari ini nggak ada hukum pelaksanaan rajam kok dengan saksi, itu belum pernah ada. Yang ada itu pengakuan, mengaku merasa salah, merasa berbuat zina, kemudian minta untuk ditegakkan hukuman. Itu yang terjadi. Kalau misalnya nggak minta juga nggak ditegakkan, karena kesadarannya meminta ya. Farujimat, maka akhirnya dirajam. Rajam itu ditimbun sampai di atas besar ya, di dada ini. Kemudian dilempari dengan batu kecil-kecil sampai meninggal. Itu hukum rajam. Thumma shalla 'alaiha, telah dirajam, Nabi menyolatkan, shalla 'alaiha. Faqala lahu Umar. Kemudian Umar bertanya, tusalli 'alaiha ya Nabi Allah, engkau menyolatkan atasnya wahai Nabi Allah, wa qad zanat, sedangkan dia telah berbuat zina. Faqala, maka Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan, dia sudah bertaubat. Laqad tabat taubatan, dia telah bertobat. Lau kusimat baina sab'ina min ahli Madinah, seandainya tobatnya itu dibagi 70 orang penduduk Madinah, lawasi'athum, sungguh akan mencukupi. Wahal wajadat taubah afdal min anja'at binafsiha lillahi ta'ala, apakah didapatkan orang yang lebih mulia daripada orang yang bertaubat kemudian menyerahkan dirinya sehingga ditegakkan hukuman karena Allah. Ya. Wallahu ta'ala. Lah syahid di sini sebagai dalil kemudian Nabi menyolatkan. Maka dari sini orang yang meninggal karena ditegakkan hukuman maka disolatkan juga, meskipun melakukan dosa-dosa yang besar ya, seperti zina. Kalau yang kemudian menghafal Quran, budiman,
Ferdinand apa Budiman? 2 hari 7 juz, 7 kali hatam Quran. Yang gimbong narkoba siapa? Budiman. Ferdi Budiman, iya. Freddy, oh iya, Freddy Budiman itu kan juga dihukum mati ya. Sambo juga, tapi Kristen kok Sambo ya. Tapi dicabut. Hukuman matinya nggak ditembak-tembak, akhirnya sekarang dapat dicabut, berubah. Jadi hukum seumur hidup. Ya, nggak tahu nanti mungkin minta apa? Keringanan lagi ya, bisa jadi bebas. Nah, itulah hukum Indonesia ya gitu. Allah. Tapi mungkin terakhir atau yang keempat ya. Yang keempat yang disyariatkan atau disolatkan juga al-fajir, munba'ats fil ma'asi wal maharim. Orang yang fajir, yang bergelimpangan dengan kemaksiatan dan hal-hal yang haram, itu mislu tarik shalah wa zakat ma'itirafihi biwujubihima wazani. Orang yang meninggalkan salat, meninggalkan zakat tapi mengakui kewajibannya, orang yang berzina, orang yang biasa mabuk, minum khamr, wa nahwihim, dan yang semisalnya minal fusaq, dari kalangan orang-orang fasik, fa innahu yusalla alaihim, sesungguhnya ini kalau mati juga disolatkan, illa, terkecuali annahu yambaghi, terkecuali yang bagi sepantasnya lah li ahlil ilmi, bagi ahlul ilmi waddin, tokoh ahlul ilmi, orang yang beragama, ayyada'u as-salah alaihi, meninggalkan, tidak menyolatkan, uqubah wa ta'dziman li amsalihim, sebagai iqab, sebagai pelajaran orang-orang yang semisalnya itu. Loh, kalau nanti kamu itu mendem terus, kalau kamu mati nanti imamnya nggak mau menyolatkan, meskipun disolatkan orang lain, atau fulan atau syekh atau kiai yang dianggap apa terkedepan tokoh itu tidak menyolatkan, sebaliknya gitu. Kama fa'alan Nabi SAW bidzalik, seperti yang dilakukan Nabi. Misalnya, kana Rasulullah SAW idza du'iya li janazah, Nabi itu kalau disuruh menyolatkan jenazah, sa'ala anha, tanya. Fa in utiya 'alaiha khair, kalau kemudian didatangkan dengan kebaikan, qama fa shalla 'alaiha, kemudian Nabi mensolatkannya. Wa in utiya 'alaiha ghairu dzalik, kalau diberitakan ini orang itu demikian enggak baik, qala, maka Nabi mengatakan li ahliha, kepada keluarganya, sya'nakum biha walam yusalli alaih, maka kalian salatkan, adapun saya enggak menyolatkan gitu. Nabi enggak menyolatkan orang-orang yang biasa minum khamar ya. Mungkin kalau sekarang banyak ya orang yang mati bunuh diri, kan dosa besar itu. Nah, itu tetap disolatkan, tapi ahlul ilmi, ahlul fadli itu tidak menyolatkan, tidak menjadi imamnya, tapi yang lain supaya biar menyolatkan. Misalnya lagi di sini riwayat kedua, an Jabir bin Samurah qala marida rajulun, ada orang sakit, fasiha alaih, kemudian diratapi terhadap orang ini, pada nangis, pada ini. Faja'a jarahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tetangga orang ini datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal innahu qad mat, orang ini mengatakan, tetangganya tadi, ya Rasulullah, fulan telah meninggal. Qala, Nabi bertanya, wa ma yudrik, dari mana kamu tahu meninggal? Qala ana ra'aituhu, atau saya melihat.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan innahu lam yamut. Enggak, dia itu belum mati. Qala faraja'a fasiha alaih. Kemudian orang ini kembali dan ada yang meratapi, menangisi orang itu. Faqalat imra'atuhu, maka istrinya sampai mengatakan, intalik ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kamu ke Nabi, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirhu. Kemudian beritahukan. Faqala ar-rajul, maka orang laki-laki itu mengatakan, Allahumma al'an. Qala tsumma talaqa ar-rajul. Oh, baik, belum mati ya. Maka Allahumma al'anhu. Ya Allah, laknatlah dia. Tapi orang yang disuruh tadi kemudian tetap ke tempatnya Nabi. Fantalaqa ar-rajul fara'ahu qad nahara nafsahu bi misqas. Maka diketahui bahwasanya orang yang sakit tadi qad nahara nafsah, telah bunuh diri dengan misqas. Misqas itu gunting. Fantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Akhirnya dia datang ke Nabi dan memberitahu anahu mata, bahwasanya dia telah mati. Faqala wa ma yudrik, dari mana kamu tahu kalau mati? Nabi bertanya gitu. Qala ra'aituhu yanhar nafsah bimisqas. Aku melihat dia itu bunuh diri dengan gunting, sebelah gunting. Qala, maka Nabi mengatakan, anta ra'aitahu, kamu melihat dia? Qala na'am, iya. Qala idzan la usalli alaih. Kalau gitu saya nggak nyolatkan. Jadi Nabi tidak menyolatkan orang yang meninggal karena bunuh diri, tapi disuruh menyolatkan sahabat-sahabat lainnya. Dan di dalam bab ini orang yang berbuat maksiat, dosa besar juga disyariatkan untuk disolatkan. Hanya saja seperti Rasulullah, Nabi pimpin orang yang mulia, orang yang dianggap apa? Agung, terdepan dalam agamanya, itu sepantasnya tidak menyolatkan, biar disolatkan yang lain supaya jadi ibrah, pelajaran bagi yang lainnya. Jangan kamu melakukan ini gini-gini sehingga nanti fulan itu tidak mau menyolatkannya. Sallu ala sahibikum, Nabi mengatakan sallu ala sahibikum, salatkanlah sahabat kalian, aku nggak nyolatkan gitu. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Mungkin sampai di sini dulu. Nah, kemudian yang kelima, masalah orang yang hutang. Meskipun disyariatkan untuk disolatkan ya, tapi insyaallah pada kesempatannya yang akan datang. Ya. Baik, Bapak Nabi mengatakan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.